Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat berkumpul menjalankan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin, para jamaah salat subuh yang berbahagia, di hari-hari di bulan yang mulia ini tentu banyak dari kaum muslimin yang sibuk dengan Al-Quran. Tadarus Al-Quran tentu sering kita dengarkan di masjid-masjid. Tilawatul Quran terdengar di rumah-rumah kaum muslimin. Semuanya berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Karena memang satu dari amalan mulia di bulan mulia ini adalah membaca Al-Quran. Dari sanalah seseorang bisa melihat tingginya derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran. Seorang dikatakan sahibul Quran manakala dia baca Quran itu dengan penuh resapan makna, tadabbur terhadapnya, memikirkan apa yang terkandung di dalamnya, kemudian dia amalkan dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan sahibul Quran. Akan dikatakan kepada dia, Iqra, bacalah Quran itu. Wartaqi, naiklah kamu. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah Quran itu secara tartil sebagaimana kamu mentartilnya tatkala di dunia. Sebab kenapa? Fa inna manzilataka, karena sungguh kedudukan kamu inda akhiri ayatin taqra'uha, adalah di akhir ayat yang kamu baca. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini jelas menunjukkan kepada kita betapa mulianya itu orang yang membaca Quran. Mulia di dunia
dan mulia lagi di akhirat. Tingginya derajat mereka di akhirat nanti tergantung seberapa banyak bacaan Qur'annya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun terkadang yang menjadi banyak masalah kita ketika baca Quran itu, kita ini sering baca Quran, tapi belum lama kita baca Quran itu, terkadang perasaan bosan sudah muncul dalam diri kita. Mungkin baru 5-10 menit kita baca Quran itu, tapi rasa lelah, letih, mengantuk itu terkadang sudah menghinggapi kita. Dan ini terkadang beda pada saat misalnya dia baca berita atau mengikuti berita di internet misalnya. Oh, itu berjam-jam itu bisa tahan itu. Sebagian orang ada yang tahan untuk main game seharian, tahan matanya. Tapi kalau baca Quran setengah jam aja, kadang terasa sudah kebosanan, rasa lelah, mengantuk, dan lain sebagainya dari alasan-alasan sebagian orang. Subhanallah, sebagian orang ada yang bahkan bisa bangun untuk menyaksikan pertandingan sepak bola, tapi berat bagi dia untuk bangun di malam hari ketika untuk membaca Al-Quranul Karim. Kenapa bisa seperti itu jamaah sekalian? Apa kira-kira masalahnya? Quran itu sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, inna hadal Qur'ana ma'dubatullah. Quran ini, kata beliau, adalah jamuan Allah. Dia adalah hidangan dari Allah. Kalau dikatakan hidangan, kalau dikatakan jamuan, pasti nikmat kan? Pasti lezat dia. Apalagi ini hidangan Allah, ini jamuannya Allah, tentu lebih nikmat dari semua makanan nikmat yang ada di dunia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi yang bermasalah apanya? Bukan Qur'annya tentu saja, tapi yang bermasalah hati kita yang bermasalah. Hati kita yang mungkin kurang sehat, hati kita mungkin yang masih banyak penyakit di dalamnya. Ilustrasinya begini jamaah sekalian. Kalau misalnya ada makanan lezat, makanan yang kita sukai, makanan andalan kita misalnya, disuguhkan kepada kita, kita suka terhadapnya, tapi kita lagi sariawan atau lagi sakit gigi misalnya, bisa enggak menikmati makanan itu? Sementaranya kita lagi sariawan, lagi sakit gigi, tidak akan bisa. Kenapa? Bukan makanannya yang tidak lezat, makanannya lezat, tapi yang bermasalah sariawannya kita, sakit giginya kita, itu yang bermasalah. Sama dengan Quran. Quran itu nikmat, Quran itu jamuan Allah, Quran itu hidangan Allah. Kenapa tidak bisa kita merasakan lezatnya, kenikmatan tatkala membacanya? Karena ada yang bermasalah pada hati kita. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita, maka insya Allah di sanalah kita akan merasakan nikmatnya baca Quran itu. Makanya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Andaikan hati itu suci, kata beliau, andaikan hati itu bersih, kata beliau, niscaya tidak akan pernah merasa kenyang dengan firman Allah, bacaan Al-Quranul Karim. Andaikan hati itu suci. Ini kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau sendiri yang mengucapkan kalimat itu
beliau termasuk dari orang yang dianugerahkan oleh Allah nikmatnya membaca Quran. Makanya pernah diriwayatkan, Pak, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat salat tahajud. Allahu akbar. 1 rakaat salat tahajud, bukan 11 rakaat. Ini bukan mengada-ngada ini. Benar riwayat dari beliau sahabat Utsman bin Affan. Apakah beliau tidak capek, tidak lelah? 30 juz ini tidak mengantukkah? Karena beliau dari hamba Allah yang dianugerahkan kenikmatan membaca Quran itu. Kalau seorang sudah merasa nikmat terhadap sesuatu, yang namanya lelah, letih, capek, mengantuk akan hilang semuanya. Apalagi sudah menjadi hobinya. Ibaratnya kalau ada orang hobi mendaki gunung, Pak, capek itu kan, lelah, sesak napas itu, belum lagi resikonya, belum lagi dinginnya. Tapi kenapa mereka tetap mau memanjatnya, mau mendakinya? Karena mereka tahu betapa nikmatnya itu, karena sudah menjadi hobinya. Apalagi kalau sudah sampai pada puncaknya, oh, rasa lelah, capek, mengantuk itu hilang itu. Kenapa jamaah sekalian? Dia bisa merasakan nikmat di situ, sehingga tidak ada artinya capek dan lelah itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka daripada itu, kalau kita ingin merasakan betapa nikmatnya Quran itu, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kesucian pada hati kita. Ini kuncinya sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada manusia, tidak kepada jasad mereka, tidak kepada rupa mereka, tidak kepada harta mereka, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati mereka. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat hartamu, Allah tak lihat rupamu, Allah tak lihat jasadmu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kamu. Itu yang menjadi pandangan Allah kepada kita. Kalau hati ini baik, maka seluruhnya akan baik. Inna fil jasadi mudghatan, sungguh dalam jasad manusia, kata Nabi, ada segumpal daging. Idza saluhat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau dia rusak, rusak pula yang lainnya. Ala wahiyal qalbu, itulah qalbu yang ada di dalam dada-dada manusia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini salah satu kunci agar kita betah baca Quran. Sucikan hati ini dari segala penyakit-penyakit hati. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, agar kita ingin membaca Quran itu dengan penuh kenikmatan, lezat dalam membacanya, hendaknya kita baca Quran sambil memahami apa yang kita baca. Ini para jamaah sekalian, kita baca Quran itu sambil pahami dia, tadabbur terhadap maknanya. Karena inilah maksud, inilah maksud diturunkannya Quran itu. Bukan sekedar kita baca, tadabbur terhadap maknanya. Makanya inilah yang Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Quran? Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Quran, atau di dalam hati mereka sudah terdapat gembok yang menutup rapat hati mereka sehingga tidak lagi bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul jamaah sekalian, kalau kita baca Quran sekalipun kita tidak paham maknanya,
Allah Subhanahu wa taala tetap berikan pahala. Huruf demi hurufnya dihitung sebagai kebaikan. Tetapi kita juga diperintahkan untuk membaca Quran itu dengan penuh tadabbur. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil. Dengan tartil maksudnya dengan perlahan-lahan membacanya, jangan terburu-buru, penuh resapan makna, dalami dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga Quran itu betul-betul menjadi hidayah bagi diri dan hidup kita, petunjuk bagi jalan hidup kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, dengan tadabburlah kita bisa merasakan nikmatnya baca Quran itu. Ilustrasinya seperti ini jamaah sekalian. Kita ini misalnya suka baca buku cerita, suka sekali baca buku cerita misalnya. Ada buku cerita kita baca, tapi kita tidak paham maknanya. Bisa tidak kita merasakan nikmatnya baca buku cerita itu? Atau misalnya kita suka baca buku cerita, tapi buku cerita yang kita baca berbahasa Inggris. Nah, kitanya tidak paham bahasa Inggris itu. Bisa tidak merasakan nikmatnya baca buku cerita yang berbahasa Inggris sementara kita tidak paham bahasa Inggris itu? Kan tidak bisa. Demikian juga Quran jamaah sekalian. Tapi coba lihat, kalau dia paham isi buku ceritanya, oh biar berjilid-jilid itu pasti dia akan ikuti sampai selesai pokoknya. Kenapa? Karena dia paham, tahu jalur ceritanya. Nah, Quran itu sepertiganya berisi cerita, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita merasakan dan bisa memahami Quran itu, maka insyaallah ta'ala nikmatnya Quran, lezatnya baca Quran itu pastilah akan kita rasakan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya agar kita bisa merasakan nikmatnya baca Quran, maka tadabburi maknanya, pelajari isi kandungannya dengan memahami arti dan maknanya. Lihat buku tafsir para ulama terkait dengan Quran itu. Sangat banyak para ulama kita mengarang kitab-kitab tafsir, menjelaskan isi kandungannya, luar biasa maknanya. Dan itu kita awali dengan kita belajar bahasa Arab. Dengan kita belajar bahasa Arab, karena Quran berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu bahagian dari agama kita. Maka jangan sampai antipati dengannya. Ada sebagian orang, Pak, kalau kita ngomong Arab sekadang sedikit saja, apa dia bilang? Oh, jangan ke Arab-Araban lah. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab itu karena dia bahagian dari agamamu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran ini berbahasa Arab agar kamu bisa memahaminya, agar kamu bisa mempelajarinya. Bahkan Imam Syafi'i beliau lebih tegas lagi, ala kulli muslim ayyata'allama min lisanil Arab. Hendaknya seorang muslim, kata beliau, belajar bahasa Arab supaya dia paham Quran dia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka sekali lagi dengan kita tadabbur terhadap makna Al-Quran, maka insyaallah ta'ala kita akan rasakan lezatnya baca Quran itu. Nah, dan dari sana juga kita bisa memperbaiki bacaan-bacaan kita, karena Quran itu bahasa Arab. Nah, kalau dia, jamaah sekalian, kita salah dalam membacanya, hurufnya salah, panjang pendeknya salah, nah ini bisa berubah makna. Kita baca surat Yasin misalnya, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau laminal mursalin. Lam di situ lam waqi'atun fi jawabil qasam, yang maknanya sungguh, betul-betul kamu termasuk dari utusan Allah.
Tapi kalau kita baca innaka laminal mursalin, itu sudah berbeda maknanya itu. Sebab la ketika dimatkan maka maknanya bukan, engkau bukan rasul jadinya. Subhanallah. Atau tidak usah jauh-jauh, misalnya kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian puasa, itu dengan huruf shad, ya dan mim, ada alifnya kemudian mim. Siyam artinya menahan. Tapi kalau huruf shadnya kita ganti dengan sin, kutiba alaikumus siyam, siyam sudah beda maknanya Pak. Siyam artinya kembar, diwajibkan atas kamu berkembar. Nah, kan sudah berbeda maknanya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini sekedar contoh. Artinya jamaah sekalian, hendaknya kita betul-betul memahami Quran itu dengan sebaik-baiknya. Kita pahami makhraj hurufnya, membedakannya, panjang pendeknya. Nah, kemudian sembari daripada itu kita pahami isi kandungannya. Sekali lagi dengan tujuan agar kita baca Quran itu betul-betul dengan resapan makna, sehingga kita pun bisa merasakan lezatnya, nikmatnya membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan, yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.